Endang adalah seorang wanita yang dikenal baik hati di kampung itu. Setiap orang menyukainya. Dengan senyumnya yang selalu menghiasi wajahnya, ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Hampir tak ada yang bisa menyangka bahwa di balik lembutannya, ada hati yang kini mulai dibakar amarah. Endang pernah memiliki kehidupan yang sempurna. Cinta sejatinya, yang ia kenal sejak kecil, adalah pria bernama Yadi. Mereka berdua sudah menjalin hubungan lebih dari 5 tahun, dan mereka bermimpi membangun masa depan bersama. Endang merasa dunia miliknya. Cinta mereka seperti cerita-cerita yang sering didengar di kampung, sebuah kisah tentang cinta sejati yang tidak akan terpisahkan. Namun, semuanya berubah ketika Yadi mulai jarang mengunjungi Endang. Mulanya, Endang berpikir bahwa Yadi hanya sibuk dengan pekerjaannya di kota besar. Tetapi semakin lama, semakin banyak waktu yang hilang tanpa kabar. Suatu malam, Endang memutuskan untuk menyusul Yadi ke kota, berharap dapat mengungkapkan segala yang ada di hatinya. Tapi apa yang ia temukan membuat hatinya hancur berkeping-keping. Yadi ternyata sudah punya wanita lain. Wanita itu lebih muda, lebih cantik, dan lebih mapan. Yadi seolah tak mengenal Endang lagi. Perasaan yang dulu terjalin begitu erat, kini terasa seperti angin yang sudah pergi. Rasa kecewa itu menumpuk begitu dalam, mengisi setiap sudut hati Endang yang dahulu hangat dan penuh kasih. Kampung tempat tinggal mereka menjadi saksi bisu perubahan yang terjadi pada Endang. Warga kampung mulai merasakan perubahan pada dirinya. Senyumnya yang dulu selalu cerah kini hanya setengah hati. Ia mulai menyendiri, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tua peninggalan orang tuanya. Rumah itu, yang dulunya menjadi tempat kebahagiaan, kini hanya dihuni oleh Endang yang seolah kehilangan semangat hidup. Rumah Endang terletak di ujung kampung, di antara jalanan sempit yang hanya dilalui penduduk setempat. Dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rimbun dan beberapa rumah tua lainnya, kampung itu seringkali terasa sepi dan mencekam, terutama saat malam tiba. Ada banyak cerita-cerita mistis yang berkembang di kampung itu. Konon, jalan sempit yang membelah kampung tersebut sering terlihat kosong meski ada suara langkah kaki yang mengikutinya. Orang-orang yang lewat sering merasa ada yang mengawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa. Endang kini lebih sering berada di rumah itu, menutup diri dari dunia luar. Ia mulai mengenal dunia yang lebih gelap. Ada seorang tetua kampung, Pak Haji Tumin, yang dikenal bisa melakukan hal-hal gaib. Dulu, Endang sering mendengar cerita tentang bagaimana Pak Haji Tumin bisa menyembuhkan penyakit orang-orang dengan cara yang tidak biasa. Tapi kini, Endang datang kepadanya dengan niat yang berbeda. Ia tidak mencari kesembuhan, tapi kekuatan. Kekuatan untuk membalas perbuatan Yadi yang telah menghancurkan hatinya. Pak Haji Tumin tahu apa yang diinginkan Endang. Ia hanya memberinya senyum tipis, seolah tahu betul jalan yang akan diambil oleh Endang. Pak Haji Tumin memberitahunya tentang pesugihan yang bisa memberikan kekuatan luar biasa, yang datang dengan harga yang sangat tinggi. Endang, yang hatinya sudah dipenuhi rasa sakit dan dendam, tidak peduli lagi dengan harga itu. Ia hanya ingin satu hal, balas dendam. Tanpa ragu, Endang menerima tawaran itu. Tanpa tahu, keputusan yang ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak saat itu, rumah Endang berubah. Suasana di dalamnya menjadi suram, angin sering berhembus kencang meskipun tidak ada hujan, dan lampu-lampu di rumah itu sering padam tiba-tiba. Warga kampung mulai merasakan ada yang tidak beres dengan Endang. Ada bisikan-bisikan yang beredar, mengatakan bahwa Endang telah terjerat dalam dunia hitam. Namun, tak ada yang berani mengonfrontasinya. Semua orang takut dengan perubahan yang ada pada Endang. Wajahnya yang dulu ramah kini terlihat dingin dan penuh kebencian. Di kampung yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota ini, Endang mulai menjalani kehidupannya yang baru. Kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan misteri, yang akan membawanya pada perjalanan penuh teror yang tak terbayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kampung yang dulu tenang mulai terasa berbeda. Endang, yang dulu selalu menyapa dengan ramah, kini tak pernah terlihat di luar rumahnya. Warga kampung merasa ada yang aneh dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Bahkan, beberapa tetangga mulai merasakan suasana yang mencekam setiap kali lewat rumah Endang.
Angin yang bertiup tiba-tiba menjadi kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah yang dulu selalu penuh dengan tawa itu. Kehidupan kampung yang sepi menjadi semakin sunyi. Ada yang bilang, mereka yang melewati jalan dekat rumah Endang sering merasakan sebuah pandangan tajam yang mengawasi dari balik jendela. Orang-orang mulai menghindari rumah Endang. Mereka takut, meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Endang yang dulu penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sosok yang mengundang rasa takut. Suatu malam, Andi, seorang pemuda yang tinggal di kampung itu, melintas di depan rumah Endang. Andi adalah salah satu orang yang pernah dekat dengan Endang. Ia ingat betul bagaimana senyum Endang yang hangat dulu selalu memberi semangat. Tapi malam itu, ada sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Perlahan ia menoleh ke arah rumah Endang. Lampu-lampu di dalam rumah itu berkedip-kedip, meskipun tidak ada angin yang menggerakkan apapun. Andi merasa seolah-olah mata Endang sedang menatapnya dari balik jendela. Ia merasa terperangkap dalam tatapan yang begitu tajam, seolah ada kekuatan besar yang mengintainya. Dengan langkah cepat, Andi mempercepat jalanannya dan berusaha melupakan perasaan aneh yang baru saja ia rasakan. Namun, perasaan takut itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Andi mendengar cerita dari salah seorang warga kampung. Mereka mengatakan bahwa Endang baru saja mengundang seorang dukun tua untuk datang ke rumahnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu, tapi beberapa orang menyebutkan bahwa Endang sering terlihat berbicara sendiri dengan suara yang aneh. Beberapa warga juga mulai merasa bahwa ada yang salah dengan tanaman di sekitar rumah Endang. Tanaman yang tumbuh di halaman rumah itu tiba-tiba mati dengan cepat, meskipun sebelumnya tumbuh subur. Mereka yang berjalan melewati rumah Endang sering merasa ada hawa dingin yang tidak wajar, seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Ada pula yang mengatakan, mereka mendengar suara-suara lirih dari dalam rumah, seperti seseorang yang sedang merintih kesakitan. Namun, yang paling mengganggu adalah cerita yang datang dari Pak Tani, seorang petani yang tinggal tak jauh dari rumah Endang. Pak Tani mengaku pernah melihat sosok Endang yang berjalan di tengah malam, hanya dengan mengenakan kain putih lusuh. Ia berjalan tanpa arah, seperti seseorang yang tidak lagi tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Sosok itu, menurut Pak Tani, bukanlah Endang yang ia kenal. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, dan tangannya tergenggam erat seperti memegang sesuatu yang sangat penting. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kejadian aneh ini mulai terdengar lebih luas di kampung. Warga yang merasa penasaran mulai melirik rumah Endang dengan ketakutan. Mereka mulai menghindari jalan yang mengarah ke sana, memilih untuk mengambil jalan jauh meskipun harus memutar lebih lama. Mereka takut jika terlalu dekat dengan rumah Endang, mereka akan terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Endang, yang saat itu semakin terlarut dalam dunia hitam yang ia pilih, mulai menunjukkan perilaku yang lebih aneh. Setiap kali seseorang mendekat ke rumahnya, ia akan menghilang dari pandangan. Beberapa orang yang berniat mengunjungi Endang mengatakan mereka merasa ada yang menghalangi mereka untuk masuk. Pintu yang tadinya terbuka lebar, kini terasa seperti terkunci meskipun tidak ada yang mengunci. Tak jarang, mereka merasakan kehadiran seseorang yang berada di dalam, tapi tidak ada suara apapun yang terdengar. Pada suatu malam, saat hujan turun deras, Endang keluar dari rumahnya dengan langkah perlahan. Matahari sudah lama terbenam, dan suasana kampung semakin gelap. Di tangannya, ia memegang sebuah kantong kain kecil yang tampak berat. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, seperti tidak peduli dengan hujan yang terus mengguyur tubuhnya. Kampung yang biasanya sepi, kini seolah menahan napas, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Endang. Endang berjalan menuju arah pemakaman tua yang terletak di ujung kampung. Tempat itu terkenal angker dan tidak pernah ada yang berani datang sendirian, terutama saat malam. Tapi, malam itu, Endang melangkah dengan percaya diri. Warga kampung yang melihatnya hanya bisa memperhatikan dengan rasa cemas. Mereka tahu bahwa Endang kini telah berubah menjadi sosok yang tak mereka kenal lagi. Sesuatu yang mengerikan sedang berkembang di dalam dirinya, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari di kampung itu mulai terasa lebih berat. Setiap kali warga melewati rumah Endang,
mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Angin yang seharusnya sejuk, terasa semakin dingin dan menusuk. Wajah Endang yang dulu ramah, kini hanya menyisakan raut kosong. Namun, perubahan yang paling mencolok adalah perilaku Endang yang semakin aneh. Tak ada lagi senyuman yang menghiasi wajahnya, hanya tatapan yang kosong dan penuh kebencian. Kampung yang dulu terasa nyaman, kini seolah diliputi oleh bayangan gelap. Konflik yang pertama kali dirasakan oleh warga kampung adalah datangnya berbagai kejadian aneh yang mengganggu ketenangan mereka. Pada malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar dari rumah Endang. Suara yang bukan suara manusia, lebih seperti bisikan halus yang datang dari sudut-sudut rumah. Warga yang mendengar itu merasa terganggu, namun tidak ada yang berani melaporkannya. Mereka takut jika itu adalah tanda-tanda dari kekuatan gelap yang kini menguasai Endang. Andi, pemuda yang dulu pernah dekat dengan Endang, merasa semakin gelisah. Ia mulai sering memimpikan Endang, namun dalam mimpi itu, wajah Endang terlihat sangat berbeda. Wajah yang dulu penuh kebaikan kini tampak dipenuhi amarah. Dalam mimpi itu, Endang selalu berdiri di tengah-tengah kegelapan, menatapnya dengan tatapan kosong. Andi merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengunjungi Pak Haji Tumin, orang yang dulu dikenal bijak dan sering memberi petuah kepada warga kampung. Pak Haji Tumin mendengarkan cerita Andi dengan serius. Setelah beberapa saat terdiam, Pak Haji Tumin mulai berbicara pelan, seolah-olah ia tahu apa yang terjadi. Endang sudah terperangkap dalam kekuatan gelap. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, kata Pak Haji Tumin dengan suara berat. Andi merasa bingung, tapi Pak Haji Tumin melanjutkan, "Kamu harus berhati-hati, Andi. Tidak hanya Endang yang terpengaruh. Kejahatan ini mulai merasuki kampung kita." Hari-hari setelah percakapan itu, Andi merasa terancam. Di malam hari, ia sering merasa ada yang mengikuti langkahnya. Terkadang, ia merasa ada bayangan gelap yang bergerak di antara pohon-pohon besar di sekitar kampung. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan ketakutan itu tidak bisa ia hilangkan. Beberapa warga juga mulai merasakan hal yang sama. Suasana di kampung semakin mencekam. Mereka yang dulunya ramah satu sama lain, kini mulai saling curiga. Teror yang datang dari rumah Endang seakan merasuki hati setiap orang. Suatu malam, keadaan di kampung itu semakin memburuk. Hujan turun deras, menyapu jalan-jalan berlumpur dan membuat suasana semakin kelam. Warga yang sedang beraktivitas di luar rumah tiba-tiba merasa tubuh mereka dipenuhi rasa dingin yang tak wajar. Mereka bergegas masuk ke rumah masing-masing, takut ada yang terjadi. Di tengah hujan itu, suara aneh yang datang dari rumah Endang semakin keras. Orang-orang yang berani mendekat hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah itu. Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain, apakah Endang benar-benar melakukan sesuatu yang mengerikan di sana? Keesokan harinya, sebuah kejadian yang semakin memperburuk suasana terjadi. Seorang ibu muda bernama Siti, yang tinggal tak jauh dari rumah Endang, mengeluh sakit perut yang sangat hebat. Ia mengaku merasakan ada sesuatu yang aneh setelah melewati rumah Endang malam sebelumnya. Siti merasa tubuhnya seperti dipenuhi dengan energi asing yang terus menyakitinya. Kondisi tubuhnya semakin melemah. Warga yang mendengarnya mulai khawatir. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mungkin Siti telah terkena suatu bentuk kutukan yang berasal dari rumah Endang. Berita tentang Siti yang sakit semakin menyebar. Orang-orang mulai membicarakan apakah ini semua ada hubungannya dengan Endang. Beberapa orang mulai membuka pembicaraan tentang pesugihan yang pernah dilakukan oleh Endang. Meskipun mereka tidak tahu pasti, mereka merasa ada sesuatu yang janggal terjadi di kampung mereka. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, semakin banyak pula orang yang merasa takut dan mulai menghindari rumah Endang. Andi, yang semakin merasa cemas, akhirnya memutuskan untuk menemui Endang secara langsung. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita yang pernah ia cintai. Tapi ketika ia sampai di depan rumah Endang, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya.
Tidak ada satupun cahaya yang terlihat di dalam. Andi mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Ia memutuskan untuk masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, meskipun ia tahu itu bisa sangat berbahaya. Ketika Andi melangkah masuk ke dalam rumah, ia merasakan hawa yang sangat berat. Suasana di dalam rumah itu terasa tidak normal. Setiap langkahnya seperti membuat lantai berderit, menambah kesan seram di tengah keheningan yang mencekam. Di dalam, ia melihat Endang berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa emosi. Tatapannya kosong, seperti orang yang telah kehilangan jiwanya. Andi merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi ia tahu satu hal, Endang tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Malam itu, udara di kampung terasa semakin tebal dan berat. Warga yang biasanya beraktivitas hingga larut, kini lebih banyak mengurung diri di dalam rumah. Suasana mencekam semakin terasa setiap kali matahari terbenam, dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi lebih sering. Andi, yang semula merasa ragu, kini merasa semakin terjebak dalam ketegangan yang menggantung di kampung itu. Ia tak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia saksikan di dalam rumah Endang. Wajah Endang yang kosong, tatapannya yang tidak mengarah pada apapun, membuat Andi merasa ada sesuatu yang mengerikan menguasai dirinya. Ia yakin, Endang bukanlah orang yang dulu ia kenal. Keanehan demi keanehan mulai muncul. Beberapa malam setelah Andi mengunjungi rumah Endang, warga kampung mulai mendengar suara-suara aneh yang semakin kerap terdengar. Bukan suara angin atau binatang malam, tapi suara seperti langkah kaki yang berat, diikuti dengan bisikan-bisikan halus yang menyusup ke telinga mereka. Beberapa warga yang berani keluar rumah pada malam itu, mengaku mendengar suara tawa yang bukan berasal dari manusia. Suara tawa itu datangnya dari arah rumah Endang, tapi setiap kali mereka berani menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hari-hari berlalu, dan warga kampung semakin takut untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka merasa terasing, seperti ada kekuatan besar yang mengintai mereka. Salah satu kejadian yang paling mengganggu adalah munculnya cahaya aneh di sekitar rumah Endang. Pada malam tertentu, beberapa warga melihat cahaya kemerahan yang menyinari bagian luar rumah Endang. Cahaya itu tampak bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Tapi ketika mereka mencoba mendekat untuk menyelidiki, cahaya itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan rasa ngeri yang mendalam. Salah satu warga, Pak Karto, seorang petani yang tinggal tak jauh dari rumah Endang, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan sakit kepala yang parah datang hampir setiap hari. Di malam hari, ia sering terbangun dari tidurnya dengan perasaan tercekik. Setiap kali ia mencoba tidur, ada suara seperti bisikan yang datang dari luar rumahnya. Suara itu terdengar semakin keras, seperti suara wanita yang menangis, tapi terkesan seperti sedang tertawa. Suara itu membuat Pak Karto tak bisa tidur, dan semakin lama, pikirannya mulai kacau. Pak Karto merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Endang pada suatu malam. Begitu ia sampai di sana, ia merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Pintu rumah itu terbuka sedikit, meskipun tidak ada seorang pun yang tampak. Dengan hati yang berdebar, Pak Karto memasukinya. Di dalam, suasana semakin aneh. Tidak ada cahaya, hanya gelap yang terasa begitu pekat. Langkah kaki Pak Karto menggema di ruangan itu, tetapi tidak ada suara lain yang terdengar. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Seluruh tubuhnya seperti dibekukan oleh sesuatu yang tak terlihat. Perlahan, Pak Karto berbalik, dan di ujung ruangan, ia melihat sosok Endang yang berdiri tanpa bergerak. Matanya yang kosong menatap Pak Karto, dan dalam sekejap, sosok itu melangkah maju dengan cepat. Pak Karto mencoba mundur, namun kakinya terasa kaku, seolah terikat oleh sesuatu yang tidak tampak. Saat itulah, Pak Karto mendengar suara tawa yang begitu keras, tapi tidak berasal dari Endang. Tawa itu berasal dari sudut ruangan yang gelap. Suara itu seperti suara ribuan orang yang tertawa bersamaan, tapi penuh dengan kebencian dan kekuatan yang menakutkan. Tanpa sadar, Pak Karto jatuh terduduk, dan dalam keadaan terengah-engah, ia berusaha bangkit dan berlari keluar dari rumah itu. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu,
Sebuah tangan dingin mencengkeram lengannya, menghalanginya untuk bergerak. Keesokan harinya, Pak Karto ditemukan terjatuh di halaman rumahnya, lemah dan pucat. Tubuhnya seperti tak bertenaga, dan wajahnya terlihat ketakutan. Ketika ia sadar, ia hanya bisa mengatakan satu hal dengan suara gemetar. Endang, dia bukan manusia lagi. Pak Karto tak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya bisa terdiam. Tubuhnya masih bergetar ketakutan. Perasaan takut kini semakin menyelimuti kampung itu. Orang-orang yang sebelumnya tidak percaya dengan cerita-cerita mistis mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, yang seolah mengintai mereka setiap saat. Mereka mulai curiga bahwa Endang bukan sekadar wanita yang patah hati. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menguasai dirinya. Pesugihan yang Endang jalani, entah bagaimana caranya, mulai menarik korban-korban tak berdosa, dan kampung ini mulai menjadi tempat yang tak aman. Namun, warga kampung merasa bingung, tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali mereka berusaha mendekat untuk menolong, mereka hanya merasa terperangkap dalam kekuatan yang tak mereka pahami. Mereka merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu untuk mengambil jiwa mereka satu persatu. Keanehan-keanehan yang semakin intens ini hanya membuat mereka semakin terperangkap dalam rasa takut yang semakin meluas. Kampung itu semakin diliputi kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah yang diambil warga terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Mereka yang berani berbicara tentang Endang kini berbisik-bisik, takut jika suara mereka didengar oleh kekuatan yang mengintai. Keanehan yang terjadi semakin mengarah pada satu hal yang pasti. Endang tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Tapi apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa yang telah menguasainya? Andi, yang tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pergi menemui Pak Haji Tumin lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban dari orang yang dianggap paling bijak di kampung itu. Warga kampung memang jarang yang berani mendekati Pak Haji Tumin, tapi Andi merasa harus melakukannya. Pak Haji Tumin menerima Andi di rumahnya, sebuah rumah tua yang dikelilingi tanaman hijau yang lebat. Begitu Andi duduk di hadapannya, Pak Haji langsung berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Ada yang salah dengan Endang," katanya, menatap jauh keluar jendela. Dia terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan biasa. Apa yang terjadi padanya adalah hasil dari perjanjian yang sangat gelap. Andi terdiam mendengar kata-kata Pak Haji. Ia merasa jantungnya berdebar kencang. "Perjanjian apa, Pak Haji?" tanya Andi, suaranya hampir bergetar. Pak Haji Tumin menghela napas panjang, lalu berkata, "Dulu, Endang adalah wanita yang sangat baik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tapi kabar yang beredar, ia terjerat dalam pesugihan. Suatu malam, ia pergi ke pemakaman tua di ujung kampung, tempat yang terkenal angker, dan di sana ia bertemu dengan seorang dukun yang menawarkan kekuatan dan kekayaan. Dukun itu mengatakan bahwa untuk mendapatkan apa yang diinginkan, Endang harus memberikan sesuatu yang berharga. Namun, apa yang sebenarnya ia berikan, hanya Endang yang tahu." Andi menatap Pak Haji Tumin dengan mata penuh pertanyaan. "Lalu, apa yang Endang berikan?" tanyanya pelan. Pak Haji Tumin menundukkan kepala, seakan tidak sanggup melanjutkan. "Banyak orang yang menduga, Endang memberikan jiwanya. Dia mengorbankan dirinya untuk kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang bisa membuatnya mendapatkan apa saja yang diinginkannya, bahkan cinta sejatinya. Tapi, seperti yang selalu terjadi pada pesugihan, ada harga yang harus dibayar. Kekuatan itu tidak datang tanpa konsekuensi." Andi merasa pusing mendengar cerita itu. Ia selalu tahu bahwa Endang pernah mendalamkan hatinya pada seseorang yang akhirnya memilih untuk pergi. Cinta yang hilang, seperti sebuah luka yang tak pernah sembuh. Namun, kini ia tahu bahwa ada lebih banyak dari itu. Endang telah terjebak dalam sesuatu yang sangat gelap, dan sekarang, kekuatan itu seakan menguasainya sepenuhnya. Pak Haji Tumin melanjutkan, "Dukun itu memberinya kekuatan, tapi dengan syarat. Endang harus mengorbankan jiwa orang lain, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari janji yang telah ia buat. Semakin kuat kekuatan yang dimilikinya, semakin besar pula pengorbanan yang harus ia bayar.
Andi merasa tenggorokannya tercekat. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Pak Haji? Tanyanya dengan suara serak. Pak Haji Tumin menatap Andi dengan tatapan tajam, penuh keprihatinan. Tidak ada cara mudah untuk menghentikan sesuatu yang sudah terikat dalam perjanjian seperti itu. Endang harus memilih untuk menghancurkan perjanjiannya sendiri, atau ada seseorang yang harus menggantikan posisinya. Tapi itu bukan pilihan yang mudah. Kekuatan yang ia dapatkan terlalu kuat untuk dihadapi begitu saja. Andi berpikir keras. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia merasa semakin yakin bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan ia harus melakukan sesuatu. Tidak bisa membiarkan kampung ini dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, kejadian-kejadian aneh di kampung semakin menggila. Beberapa warga yang berani mendekat ke rumah Endang mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Mereka yang lewat merasa ada bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan. Suara-suara bisikan semakin sering terdengar di malam hari. Bahkan, beberapa orang mengaku mendengar suara jeritan dari arah rumah Endang, seperti ada seseorang yang sedang disiksa. Keanehan yang terjadi semakin membuat Andi gelisah. Ia merasa tidak ada waktu lagi. Jika ia tidak bertindak segera, bisa jadi kampung ini akan jatuh dalam kekuatan gelap yang dimiliki Endang. Tapi satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Endang masih manusia, bukan? Kalau ia masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, bukankah ada kemungkinan untuk menyelamatkannya? Andi tahu, ia harus mencari cara untuk menghentikan perjanjian gelap itu, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan Endang dan kampungnya dari kehancuran total? Pertanyaan itu terus mengiang di kepalanya, sementara kegelapan semakin mendekat. Andi tidak bisa lagi menunggu. Semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa tidak ada pilihan lain selain langsung menghadapi Endang dan kekuatan yang menguasainya. Rasa takut yang mencekam, yang sebelumnya membelenggunya, kini mulai tergerus oleh keberanian yang tumbuh perlahan. Ia tidak bisa membiarkan kampung ini jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, ia juga tahu, langkah yang akan ia ambil tidak akan mudah. Malam itu, Andi memutuskan untuk kembali ke rumah Endang. Setelah berbicara dengan Pak Haji Tumin, ia merasa mendapatkan sedikit pencerahan. Jika Endang masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, mungkin ada cara untuk membebaskannya. Tetapi Andi sadar, untuk itu, ia harus menghadapi langsung kekuatan yang menguasai Endang, yang sudah terlalu lama terikat pada perjanjian gelap. Jalan menuju rumah Endang terasa semakin gelap dan sunyi. Hujan mulai turun dengan deras, menambah ketegangan yang sudah merayapi dirinya. Setiap langkah yang diambil, seakan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, membuat tengkuknya merinding. Sesekali, ia mendengar suara gemericik air yang jatuh dari dahan pohon. Namun suara itu tidak bisa menghilangkan ketakutannya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat pohon-pohon berdesir keras, dan Andi merasa tubuhnya seperti terhisap ke dalam kegelapan yang mengelilinginya. Begitu sampai di depan rumah Endang, Andi merasakan hawa yang sangat berbeda. Rumah itu tampak lebih suram dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan apapun. Tapi Andi tahu, Endang pasti ada di dalam. Dengan langkah mantap, ia mendekati pintu yang sudah terlepas dari engselnya. Pintu itu terbuka sedikit, seakan menyambut kedatangannya, namun juga mengancam. Di dalam, rumah itu penuh dengan kegelapan yang tak biasa. Tidak ada cahaya sedikit pun. Andi meraba dinding, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang semakin menekan. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada kekuatan yang tak terlihat menyelimuti rumah itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menghalanginya. Ketika ia sampai di ruang tengah, ia melihat Endang berdiri di pojok ruangan, wajahnya tertunduk. Tangan Endang terkulai di samping tubuhnya, dan ia tampak seolah tidak sadar akan kehadiran Andi. Endang, panggil Andi pelan, mencoba menarik perhatian wanita yang dulu ia kenal. Suaranya terdengar serak dan lemah di tengah kesunyian yang begitu mencekam. Endang perlahan-lahan mengangkat wajahnya, dan Andi bisa melihat matanya yang kosong, seperti tidak ada kehidupan di sana.
Ia hanya menatap Andi dengan tatapan kosong yang menakutkan. Di wajahnya, Andi melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kebencian yang begitu dalam. Tiba-tiba, Endang tersenyum, tapi senyum itu bukanlah senyum yang pernah ia kenal. Senyum itu penuh dengan kekejaman, seperti ada sesuatu yang menguasainya sepenuhnya. "Kenapa kamu datang ke sini, Andi?" Suara Endang terdengar berat, bukan seperti suara wanita yang pernah ia cintai. Ada sesuatu yang asing dalam suaranya, seperti suara yang datang dari jauh, dari kedalaman yang gelap. Andi menahan napas. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tahu, ia tidak sedang berbicara dengan Endang yang ia kenal, melainkan dengan kekuatan gelap yang telah menguasainya. "Endang, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu terjebak dalam kekuatan itu. Kamu bisa memilih untuk kembali. Kami bisa membantu kamu." Endang tertawa, tawa yang terdengar menakutkan. "Kamu masih percaya itu?" katanya dengan suara dingin. "Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Tidak ada yang bisa menghalangiku sekarang. Aku sudah terikat pada perjanjian ini, dan aku tak akan pernah kembali." Andi merasa tubuhnya mulai terasa berat. Suasana di dalam rumah itu semakin mencekam, dan Andi merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Kejadian-kejadian aneh yang ia alami sebelumnya kini terasa nyata. Andi tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus melawan, meski ia tidak tahu bagaimana caranya. Dengan tekad yang semakin bulat, Andi melangkah maju. Ia mendekati Endang dengan hati-hati, berharap bisa menyentuhnya, berharap bisa membangkitkan kembali Endang yang ia kenal. "Endang, ini bukan kamu. Kamu masih bisa memilih. Aku tahu kamu masih ada di dalam sana," katanya dengan suara penuh harapan. Tapi sebelum Andi bisa mendekat, tubuh Endang tiba-tiba bergerak dengan cepat. Ia terlempar mundur, jatuh ke lantai dengan keras. Sesuatu yang sangat kuat menarik tubuhnya, seperti ada tangan yang tak terlihat yang mencengkeramnya. Andi merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti ada energi yang menghisap kekuatannya. Dalam sekejap, Andi merasakan kesulitan untuk bernapas, dan pandangannya mulai kabur. Endang berdiri tegak di depannya, wajahnya kini berubah menjadi lebih menyeramkan. Senyuman yang tadinya dingin kini berubah menjadi lebih tajam, seolah ia telah sepenuhnya menyerah pada kekuatan gelap yang menguasainya. "Kamu tidak akan bisa menyelamatkanku, Andi. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan ini." Andi merasakan tubuhnya semakin tertekan, namun di dalam dirinya masih ada secercah harapan. Ia tahu, ia harus terus berjuang. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Ia harus melawan, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang lebih besar darinya. Andi merasa tubuhnya semakin lemah. Sesuatu yang tak tampak, tapi sangat nyata, seakan menarik habis tenaga dan keberaniannya. Napasnya semakin terengah, dan pandangannya kabur. Di sekelilingnya, udara terasa berat, penuh dengan energi yang asing dan menakutkan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Semua yang ada di sekitar rumah itu terasa semakin berubah menjadi tempat yang lebih gelap, lebih berbahaya. Di depan Andi, Endang berdiri tegak, matanya menyala dengan api yang tidak manusiawi. Wajahnya yang dulu penuh dengan senyum kini berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Hanya ada kebencian dan kemarahan di sana. Bahkan, Andi mulai merasakan bahwa bukan hanya tubuhnya yang terperangkap, tapi pikirannya pun mulai dipengaruhi oleh kekuatan yang menguasai Endang. Suasana di dalam rumah itu begitu menekan, hingga seakan-akan ruang itu menyempit. Endang melangkah maju, langkahnya begitu cepat, begitu pasti. "Kamu ingin menyelamatkan aku, Andi?" ujarnya dengan suara yang rasanya datang dari kedalaman neraka. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, apalagi diriku. Kamu hanya akan menjadi bagian dari permainan ini." Andi ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa seperti terkunci, tak bisa bergerak, meskipun pikirannya berontak. Pandangannya semakin kabur, dan ia merasa dirinya seperti akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di sekelilingnya, bayang-bayang bergerak-gerak, seperti sosok-sosok gelap yang mengelilinginya,
siap untuk menyambar kapan saja. Itu bukan lagi hanya perasaan. Itu adalah kenyataan yang sedang ia hadapi. Endang kini berdiri begitu dekat dengan Andi, hampir menghilangkan jarak di antara mereka. Matanya semakin menyala, seperti api yang berkobar. Aku sudah terikat dengan kekuatan ini, Andi. Dan kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan hidup. Tiba-tiba, Andi merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh punggungnya. Sesuatu yang berat. Seakan ada tangan besar yang menekan tubuhnya ke tanah. Ia merasa kepalanya mulai pusing, dan dunia di sekitarnya seakan berputar cepat. Segalanya mulai gelap, dan ia merasa kesadarannya semakin terlepas. Namun, sebelum kegelapan itu menyeluruh, Andi mendengar suara lain, sebuah suara yang datang dari luar. Suara-suara yang seolah mengingatkannya pada sesuatu yang penting. Ia berusaha fokus, meski tubuhnya terasa begitu berat. Endang, aku tahu kamu masih bisa sadar. Ini bukan kamu. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kegelapan itu. Endang tersenyum dengan senyum yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu masih mencoba? Suaranya terdengar seperti desisan ular, penuh dengan kebencian. Kamu tidak tahu seberapa dalam aku terjatuh. Kamu tidak tahu harga yang sudah kubayar untuk kekuatan ini. Tidak ada lagi jalan keluar untukku, dan juga untukmu. Tiba-tiba, rumah itu bergetar hebat. Lampu-lampu yang sempat padam kembali menyala. Namun cahaya yang terpancar tidaklah biasa. Cahaya itu tampak seperti api yang melahap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Setiap bayang-bayang di dalam rumah itu bergerak dengan cepat, seakan mereka punya kehidupan sendiri. Andi merasakan hawa yang semakin panas, seperti api yang siap menyambar dirinya. Teror puncak yang ia rasakan mulai terasa sangat nyata. Seluruh tubuhnya seakan terbakar oleh energi gelap yang mengelilinginya. Sambil berusaha melawan, Andi melihat dengan jelas bayangan besar yang muncul di belakang Endang. Sosok itu tidak terlihat sepenuhnya, tetapi Andi bisa merasakannya. Itu adalah sosok yang lebih besar, lebih kuat dari Endang, dan lebih menakutkan. Sosok itu memandang Andi dengan tatapan kosong, tanpa perasaan. Andi tahu, ini adalah kekuatan yang lebih dari sekedar pesugihan. Ini adalah kekuatan dari dunia yang tidak manusiawi, dunia yang telah membutakan Endang dari segala yang baik. Sesuatu yang sudah menguasai dirinya sepenuhnya. Andi berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya semakin lemah. Rasa takut yang sebelumnya mulai hilang, kini kembali datang dengan lebih intens. Namun, meskipun ketakutan itu merayap masuk, ada satu pikiran yang masih terlintas di benaknya. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Andi berusaha berdiri. Matanya menatap tajam pada Endang, berusaha untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa wanita itu bukan hanya kekuatan gelap yang ada di depannya. Endang pernah menjadi seseorang yang sangat berarti bagi dirinya. Andi tidak bisa membiarkan dirinya terjatuh begitu saja dalam kegelapan ini. Namun, saat ia mencoba berdiri, Andi merasakan sebuah tarikan kuat di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke tanah. Ia berteriak dalam hati, berusaha untuk melawan. Namun, kekuatan itu terlalu besar. Seakan-akan seluruh dunia menyatu dalam kegelapan yang sangat pekat, dan Andi merasa dirinya tenggelam semakin dalam. Tiba-tiba, Andi merasakan sebuah dorongan kuat. Sosok besar di belakang Endang, yang sempat ia lihat, mulai menghilang, seakan menghilang dari keberadaan. Endang tersentak, matanya terbelalak, seperti merasakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Ada perubahan dalam dirinya, meski hanya sesaat. Namun, perubahan itu tidak berlangsung lama. Endang mulai merangkak mendekat, wajahnya semakin hancur, seolah ia berusaha memaksakan kekuatan gelap itu untuk menguasai sepenuhnya. Dan Andi tahu, teror yang baru saja dimulai, akan mencapai puncaknya dengan cara yang lebih mengerikan dari apa yang pernah ia bayangkan. Endang bergerak semakin mendekat, matanya kini penuh dengan api kebencian yang hampir tidak bisa dikenali sebagai manusia. Setiap langkahnya terasa berat, seperti beban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam diri Endang. Wajahnya tampak seperti terpecah,
Dua sisi yang saling berusaha untuk saling menekan. Sebuah sisi manusia yang masih bertahan, namun hampir tertelan oleh kegelapan yang semakin dalam. Andi bisa merasakan hawa panas yang semakin menguat di sekitarnya. Setiap napasnya terasa sulit, seakan udara itu sendiri menentangnya. Sambil berusaha berdiri tegak, Andi menatap Endang, mencoba mengingatkan dirinya akan siapa wanita ini sebelumnya. Endang, dengarkan aku. Suaranya terdengar goyah, tapi ia berusaha keras untuk tetap kuat. Kamu masih bisa memilih. Jangan biarkan dirimu hancur begitu saja. Aku tahu kamu masih ada di dalam sana. Namun, Endang tidak menunjukkan reaksi apapun. Sebaliknya, ia justru semakin mendekat. Senyumannya semakin lebar dan penuh dengan kekejaman. Kamu pikir aku bisa kembali? Tanya Endang dengan suara yang kini terasa lebih berat. Seperti ada dua suara yang bergabung dalam satu. Aku sudah lama meninggalkan diriku yang dulu. Kamu datang terlambat, Andi. Aku sudah memilih jalanku. Dengan satu gerakan cepat, Endang mengangkat tangan kanannya. Dan seketika Andi merasakan tubuhnya tertarik ke udara. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat kuat, menghimpitnya, membuat Andi hampir tak bisa bernapas. Ia merasa terjebak dalam kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Kegelapan itu semakin menguasai dirinya, mengaburkan segala rasa dan pikirannya. Namun, di dalam kekosongan itu, ada satu hal yang masih menguatkan Andi. Cinta. Cinta yang dulu ia rasakan untuk Endang. Cinta yang membuatnya tidak bisa begitu saja menyerah. Endang, aku tidak akan membiarkan kamu jatuh seperti ini, kata Andi, berusaha mengumpulkan segala kekuatan yang masih ada di tubuhnya. Dengan susah payah, Andi meraih tas kecil yang tergeletak di sampingnya, tas yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Ia menggenggam sesuatu di dalamnya. Sebuah garam, yang sebelumnya diberikan oleh Pak Haji Tumin, yang katanya bisa melawan kekuatan gelap. Andi tidak tahu seberapa efektifnya itu, tapi ini adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Dengan tangan yang gemetar, Andi mulai menaburkan garam ke udara, berharap bisa sedikit menghalangi kekuatan yang menguasai Endang. Begitu garam itu menyentuh udara, Andi merasakan sebuah getaran yang sangat kuat. Suasana seketika berubah, dan Andi bisa melihat perubahan kecil dalam diri Endang. Matanya yang semula begitu tajam dan penuh kebencian, mulai melemah. Ada sesuatu yang hilang, seperti lapisan gelap yang mulai terkelupas. Endang berhenti sejenak, seolah tersadar. Tapi kemudian, senyuman jahat itu kembali muncul. Apa yang kamu lakukan, Andi? Tanyanya dengan suara yang lebih rendah, namun masih penuh ancaman. Kamu pikir garam ini bisa menyelamatkanmu? Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan ini. Tiba-tiba, Andi merasakan sakit yang sangat luar biasa di dadanya. Seperti ada sesuatu yang menusuk langsung ke jantungnya, menyebabkannya terjatuh ke lantai. Kekuatan gelap itu semakin kuat, menghimpit seluruh tubuhnya, membuat setiap inci tubuhnya terasa seperti terbakar. Andi berusaha untuk tetap tegar, meskipun rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Namun, di saat-saat terakhir itulah, Andi teringat sesuatu. Sebuah kata yang pernah diucapkan oleh Pak Haji Tumin, hanya dengan hati yang murni, kamu bisa mengalahkan kegelapan yang menempel di jiwa seseorang. Andi menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit itu masih ada, tetapi di dalam hatinya, ada keyakinan yang baru. Ia tidak bisa hanya bergantung pada garam atau benda-benda lain untuk mengalahkan Endang. Yang bisa mengalahkan kegelapan itu hanyalah kebaikan, cinta, dan keberanian yang murni. Tanpa ragu, Andi mengangkat wajahnya dan menatap mata Endang yang masih penuh dengan kebencian. Endang, kata Andi dengan suara yang lebih tegas, meski tubuhnya masih gemetar. Aku tahu kamu masih bisa memilih. Kamu tidak harus terus seperti ini. Aku masih mencintaimu, dan aku akan selalu mencintaimu. Kamu tidak perlu terjebak dalam kegelapan ini. Endang terdiam, matanya terbuka lebar, seolah mendengar sesuatu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ada keraguan yang muncul di dalam dirinya. Ia mengangkat tangannya yang sebelumnya terulur ke Andi, namun kali ini, ia ragu-ragu. Senyum jahat yang semula menghiasi wajahnya mulai memudar,
digantikan oleh ekspresi yang penuh kebingungan. Andi tidak menyerah. Aku tahu, Endang. Kamu masih bisa memilih jalan yang benar. Kembali pada dirimu yang dulu. Jangan biarkan kekuatan itu terus menguasaimu. Tetapi, tiba-tiba, kegelapan yang mengelilingi Endang kembali bangkit dengan lebih kuat. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa Andi bayangkan. Dan meskipun Andi sudah mencoba segalanya, kegelapan itu terlalu kuat. Endang kembali tersenyum. Namun kali ini senyum itu lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Terima kasih, Andi," kata Endang, dan suara itu tidak lagi hanya satu, melainkan dua suara yang berbeda. "Kamu sudah mencoba, tapi sekarang, waktumu sudah habis." Andi terkulai lemas di lantai, tubuhnya hampir tak bisa bergerak lagi. Rasa sakit yang mendera tubuhnya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap gerakan terasa seperti membawa beban yang lebih berat dari batu besar. Matanya mulai kabur, dan ia hanya bisa mendengar suara-suara samar yang bergema di kepalanya. Di luar, dunia seolah berjalan tanpa peduli padanya, sementara ia terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Namun, di tengah keputusasaan yang begitu mendalam, ada sesuatu yang aneh. Andi bisa merasakan adanya perubahan di dalam dirinya. Ada energi yang datang dari dalam, dari tempat yang selama ini tersembunyi. Perlahan, ia mulai membuka matanya, dan apa yang ia lihat membuatnya hampir tak percaya. Endang, wanita yang dulu ia cintai, berdiri dengan wajah yang penuh penderitaan. Tapi kali ini, ia tampak berbeda. Wajahnya yang semula penuh kebencian kini terlihat lelah, seperti seseorang yang baru saja keluar dari pertempuran batin yang luar biasa. "Andi," kata Endang dengan suara yang sangat lemah. "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Andi mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. "Endang, kamu masih bisa kembali. Jangan biarkan dirimu hancur begitu saja." Namun, saat ia hendak berbicara lebih lanjut, Andi merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba, tubuhnya seperti terangkat dengan sendirinya. Sesuatu yang kuat menghisap seluruh tenaga dan harapannya. Sesuatu yang datang dari dalam dirinya. Andi ingin melawan, tapi ia merasa tidak bisa. Terasa seperti ia kembali terkunci di dalam tubuhnya sendiri, terjebak dalam pusaran kegelapan yang semakin dalam. Di depan Andi, Endang yang semula tampak ragu dan lemah, tiba-tiba tersenyum dengan senyum yang menakutkan. Itu bukan senyum yang dulu ia kenal. Senyum itu penuh dengan kekejaman dan kebohongan. "Kamu pikir aku akan berubah?" ujar Endang. Suara yang keluar dari mulutnya kini seperti tidak lagi miliknya. "Kamu benar-benar bodoh, Andi. Ini semua sudah terlambat. Aku sudah terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang kamu bayangkan." Andi terkejut. Semua harapannya hancur dalam sekejap. "Jadi ini hanya permainanmu?" tanya Andi dengan suara yang hampir hilang. "Kamu sudah mengkhianatiku." Endang tertawa, namun tawanya tidak terdengar seperti tawa manusia biasa. "Kamu memang sudah terlambat untuk mengerti. Semuanya sudah terencana sejak awal. Aku tidak pernah ingin kembali. Kekuatan ini memberiku segalanya. Aku tidak akan pernah menyerah pada cinta yang semu seperti milikmu." Dengan sekejap, Andi merasakan tubuhnya kembali ditarik ke dalam kekosongan. Rasa sakit semakin dalam, dan kegelapan semakin mencekiknya. Namun, di dalam kekosongan itu, Andi merasa ada satu kesadaran yang datang begitu jelas. Ia tahu, perasaan yang ia miliki untuk Endang bukanlah cinta lagi. Itu adalah ilusi, sebuah kebohongan yang diciptakan oleh dunia gelap ini. Ia telah terperangkap dalam kebohongan itu sejak lama. Sebelum semuanya menjadi gelap, Andi mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Pak Haji Tumin tentang kebohongan dalam pesugihan. "Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kegelapan yang ada dalam dirimu jika kamu tidak bisa melepaskan apa yang sudah hilang. Tidak ada yang bisa membebaskanmu kecuali dirimu sendiri." Tapi kini, Andi sadar. Ia tidak bisa lagi bergantung pada kebohongan itu. Dan meskipun tubuhnya hampir hancur, hatinya tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi terperangkap dalam permainan Endang dan kekuatan gelap ini. Ia telah kalah, namun itu bukan berarti semuanya berakhir.
Endang berjalan mundur, dan langkahnya semakin menjauh dari Andi. Di belakangnya, bayang-bayang gelap yang mengelilinginya semakin banyak. Namun, meskipun Andi merasa semakin lemah, ia merasakan sedikit kedamaian. Ia sadar, dalam hatinya, bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Endang berhenti sejenak. "Kamu akan segera mengerti, Andi," kata Endang, matanya penuh dengan kepahitan. "Aku sudah terjebak dalam dunia ini, dan kamu tidak akan bisa mengubahnya. Aku tidak peduli lagi." Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Endang melangkah pergi. Suasana yang sebelumnya penuh dengan teror itu mulai menghilang. Namun, Andi tahu, ini bukanlah penyelesaian. Ini hanyalah akhir dari satu bab dalam cerita ini. Keputusan Endang untuk meninggalkan segala yang pernah ada antara mereka adalah sesuatu yang tak bisa diubah lagi. Andi terjatuh ke lantai dengan tubuh yang lemah. Dunia di sekitarnya berputar, dan tubuhnya terasa hampir tak bisa menahan rasa sakit yang semakin dalam. Namun, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah perasaan yang menunjukkan bahwa meskipun semuanya terasa hilang, ia masih bisa bertahan. Tidak ada kebahagiaan yang datang setelah itu. Tidak ada kemenangan atau harapan yang tersisa. Hanya ada kesadaran bahwa meskipun ia telah kalah, ia masih hidup. Tetapi hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan Endang mungkin sudah memilih jalannya. Tapi jalan itu bukanlah jalan yang bisa diikuti oleh Andi. Dengan kesadaran itu, Andi tahu satu hal, cerita ini belum berakhir. Itu hanya permulaan dari sebuah jalan yang lebih panjang dan lebih gelap. Andi terdiam, tubuhnya terkulai lemah di lantai rumah yang penuh dengan kehampaan. Endang telah pergi, meninggalkan kekosongan yang menganga dalam dirinya. Dunia di sekitarnya terasa tak nyata. Rasa sakit yang membekas di tubuhnya seakan membekukan semua pikiran. Hatinya terasa kosong, seakan kehilangan arah. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Tak ada kemenangan, hanya keputusasaan yang semakin mendalam. Namun, saat Andi berusaha untuk bangkit, ada sesuatu yang tak beres. Ia mendengar suara samar, seperti bisikan yang mengalir di udara. Suara itu datang dari dalam dirinya, seolah berasal dari kedalaman yang lebih jauh. Andi memaksa dirinya untuk duduk, mencoba mencari tahu sumber suara itu. Tiba-tiba, ia melihat bayangan yang bergerak di sudut ruangan. Dengan cemas, Andi mengamati bayangan itu. Apa yang dilihatnya sangat mengejutkan. Bayangan Endang berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak sangat berbeda, seperti wajah yang telah dilapisi oleh kegelapan yang tak bisa dilawan. Namun, kali ini bukan Endang yang dulu ia kenal. Itu adalah sosok yang berbeda, sosok yang lebih gelap dan tak manusiawi. Andi mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya terasa serak. "Endang, kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu sudah pergi?" Bayangan itu tidak menjawab, hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Andi semakin bingung, tubuhnya gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu masih hidup? Atau apakah kamu sudah menjadi bagian dari kekuatan itu sepenuhnya? Bayangan Endang perlahan bergerak maju, dan Andi bisa merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Matanya tertuju pada Andi, penuh dengan kebencian yang tidak bisa ia mengerti. "Aku sudah pergi, Andi." Suara itu datang dari bayangan itu, namun suara yang keluar bukanlah suara Endang yang ia kenal. Itu suara yang lebih berat, lebih dalam, penuh dengan kekuatan gelap yang mengalir dalam tubuhnya. Andi terhenyak. Tiba-tiba, segala hal yang ia ketahui terasa salah. Jadi, selama ini yang kuhadapi bukanlah Endang yang sebenarnya. Bayangan itu tersenyum dengan senyum yang mengerikan. "Kamu masih belum mengerti, Andi. Kamu terjebak dalam kebohongan yang tak kamu sadari." Seketika, semuanya menjadi terang. Andi merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Bayangan itu bukan Endang yang terperangkap dalam kegelapan, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Itu adalah entitas yang telah merasuki tubuh Endang,
mengambil alih setiap bagian dari dirinya, membuatnya melakukan hal-hal mengerikan tanpa ia sadari. Endang, yang dulu kamu kenal, suara itu melanjutkan, tidak pernah ada. Aku adalah bagian dari kekuatan ini. Selama ini, kamu hanya melihat sisi luar dari permainan ini, Andi. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Tapi faktanya, aku sudah mengendalikan semuanya sejak awal. Andi terkejut, tubuhnya tergetar hebat. Semua yang ia tahu tentang Endang, tentang perasaan dan cinta yang ia miliki, ternyata hanyalah bagian dari ilusi. Bayangan itu adalah cermin dari kekuatan yang lebih besar yang telah menguasai desa itu. Endang, wanita yang ia cintai, hanya menjadi sarana bagi entitas itu untuk menyebar, untuk menguasai lebih banyak jiwa. Andi, suara itu berkata dengan nada yang hampir ramah, kamu memang tidak tahu siapa aku. Aku adalah kekuatan yang lebih tua dari yang bisa kamu bayangkan. Dan kini, aku akan menuntaskan semuanya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Andi merasa tubuhnya semakin lemah, hampir tidak bisa bergerak. Namun, ada satu hal yang menyadarkannya. Sesuatu yang ia ingat tentang apa yang dikatakan oleh Pak Haji Tumin. Kamu tidak bisa mengalahkan gelap dengan gelap, Andi, katanya. Hanya dengan melepaskan segala kepentinganmu, baru kamu bisa melihat kebenaran. Andi merasa seolah disadarkan oleh kata-kata itu. Meskipun tubuhnya lemah dan hampir mati rasa, ia memutuskan untuk melepaskan segala perasaan yang selama ini ia pertahankan. Cinta yang ia rasakan, rasa takutnya, semua itu hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Bayangan itu berhenti bergerak. Andi merasakan tubuhnya kembali normal. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Namun, ketika ia menatap sekeliling, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Rumah yang semula rusak, kotor, kini tampak seperti baru. Udara yang terasa dingin kini terasa hangat. Dan di hadapannya, berdiri sosok Endang yang sesungguhnya. Wajahnya masih tampak lelah, tetapi ada senyum yang tulus di wajahnya. Kamu berhasil, Andi, katanya dengan suara yang lembut, berbeda dengan suara yang ia dengar sebelumnya. Andi terpana. Tunggu, ini tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Endang tersenyum, lalu mengangguk perlahan. Kamu telah mengalahkan kegelapan yang menguasai diriku. Aku terperangkap dalam permainan yang tak aku pahami, dan aku hanya bisa berharap kamu datang untuk menyadarkanku. Andi terdiam. Ternyata, semua yang terjadi bukanlah seperti yang ia kira. Entitas yang menguasai Endang memang ada, tapi pada akhirnya, hanya dengan keberanian untuk melepaskan semua ikatan, Andi bisa membebaskan Endang dari kekuatan gelap itu. Namun, ketika Andi memandang ke sekelilingnya, ia sadar sesuatu yang sangat mencurigakan. Desa itu, rumah itu, semua itu tampak terlalu sempurna, terlalu tenang. Seperti dunia yang baru saja terlahir, tanpa ada jejak kehancuran yang tersisa. Endang, apakah ini semua nyata? Tanya Andi, suara yang penuh dengan keraguan. Endang hanya tersenyum. Itu pertanyaan yang seharusnya kamu jawab, Andi. Dan saat itu, Andi merasa seluruh dunia di sekitarnya bergetar. Akankah ini semua hanya ilusi? Atau, apakah ia baru saja terjebak dalam mimpi yang lebih gelap dari sebelumnya?